Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktalia Jeng Prastuti dari kelas reguler B dengan NPM 245605149. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, Ibu Dini Mustika Buana Putri MAB, yang telah memberikan materi selama perkuliahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen ini. Suku Amis adalah kelompok komunitas religius yang berada di Amerika Serikat. Mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan pembatasan penggunaan teknologi modern dalam kesehariannya. Komunitas mereka berpusat pada nilai-nilai keagamaan, kesederhanaan, kekeluargaan, dan kerja keras. Mereka pada umumnya tidak menggunakan kendaraan bermesin, mengurangi listrik, dan pembatasan teknologi modern seperti penggunaan internet, televisi, dan smartphone. Dari latar belakang tersebut muncullah suatu kasus yang akan kita analisis. Sebuah perusahaan elektronik akan memperluas pasarnya dengan menawarkan produk smartphone kepada segmen konsumen yang berada di Amerika Serikat termasuk komunitas Amis. Strategi yang digunakan adalah iklan digital melalui media sosial, influencer, dan video-video online. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa minat komunitas Amis terhadap produk smartphone ternyata sangat rendah, yang dimana komunitas Amis menganggap bahwa smartphone tidak sesuai dengan nilai dan gaya hidup mereka. Dalam kondisi ini, kita akan menganalisis dari 4 pertanyaan. Dari teori perilaku konsumen, subbudaya adalah kelompok yang memiliki nilai, norma, dan perilaku tersendiri yang membedakannya dari dominan budaya yang ada di sekitarnya. Menurut Schiffman dan Kanu, subbudaya dapat dibedakan berdasarkan agama, etnis, wilayah, dan latar belakang sosial. Komunitas Amis memenuhi kriteria karena mereka mempunyai perbedaan tersendiri dari masyarakat Amerika pada umumnya. Dari sisi nilai, masyarakat Amis memegang nilai kesederhanaan dan spiritualitas berdasarkan ajaran agama Kristen Anabaptis. Dari sisi perilaku, mereka secara konsisten menghindari teknologi yang bertentangan dengan nilai komunitas. Dari sisi identitas, mereka mempunyai bahasa, pakaian, dan sistem tata kehidupan tersendiri yang berbeda dari arus masyarakat Amerika. Berdasarkan hal tersebut, komunitas Amis dapat dikategorikan sebagai subbudaya karena mereka memiliki nilai dan perilaku yang secara konsisten berbeda dari masyarakat Amerika pada umumnya. Menurut Kotler and Keller, budaya merupakan suatu faktor mendasar yang mempengaruhi suatu keinginan dan perilaku konsumen. Nilai-nilai yang dipegang oleh suatu kelompok juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian mereka. Dalam konteks komunitas Amis, terdapat 3 nilai utama yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka terhadap smartphone. Pertama, yaitu nilai kesederhanaan. Smartphone dianggap sebagai simbol modernitas yang bertentangan dengan nilai kesederhanaan mereka. Yang kedua yaitu nilai kebersamaan. Komunitas Amis mengutamakan interaksi secara langsung. Teknologi smartphone dianggapnya dapat mengurangi kualitas hubungan antara komunitas. Dalam teori perilaku konsumen, kelompok referensi sangat berpengaruh terhadap keputusan individu. Di komunitas Amis, norma yang melarang penggunaan teknologi modern membuat anggotanya cenderung tidak akan membeli produk tersebut karena sangat bertentangan dengan nilai yang ada di dalam kelompoknya. Dengan demikian, keputusan pembelian masyarakat Amis bukan soal harga ataupun fitur di dalam produknya, tetapi sangat dipengaruhi oleh nilai budaya yang mereka pegang. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sangat tidak relevan dengan komunitas Amis karena mereka tidak mengakses media sosial ataupun platform digital. Namun, perusahaan bisa melakukan pendekatan, yaitu pertama, pemasaran dapat dilakukan secara tatap muka atau interaksi secara langsung melalui tokoh atau pemimpin komunitas untuk penyesuaian produk. Yang kedua yaitu penyesuaian produk. Perusahaan dapat membuat versi dengan fungsi terbatas yang relevan dengan kebutuhan mereka seperti untuk komunikasi darurat atau keperluan bisnis. Yang ketiga yaitu komunikasi yang menghargai nilai mereka.
Pesan pemasaran yang disampaikan sebaiknya tidak memaksakan nilai gaya hidup modern, tetapi menunjukkan bahwa produk ini tidak akan mengganggu kehidupan komunitas Amis tersebut. Pendekatan ini memerlukan riset yang mendalam dan pemahaman agar tidak terjadi penolakan dan konflik dari komunitas. Pentingnya memahami budaya dan subbudaya dalam pemasaran. Menurut Solomon, perilaku konsumen tidak dapat dipisahkan dari tempat budaya konsumen itu hidup. Setiap kelompok budaya memiliki nilai, persepsi, dan keputusan yang berbeda tentunya. Jika pemasar mengabaikan perbedaan ini, strategi yang dilakukan perusahaan tidak akan efektif untuk menjangkau target pasar. Sebagaimana terjadi pada kasus pemasaran secara digital, itu tidak sangat relevan sama sekali dengan masyarakat Amis. Selain itu, ketidakpahaman terhadap budaya suatu komunitas juga dapat menimbulkan kesan bahwa suatu perusahaan tersebut tidak dapat menghormati nilai-nilai kelompok tersebut. Oleh karena itu, riset budaya sangat diperlukan sebelum meluncurkan produk ke suatu segmen. Lalu, apakah semua segmen harus dijadikan target? Tidak semua segmen harus dijadikan target pasar. Dalam konsep segmenting, targeting, dan positioning, perusahaan dianjurkan memilih segmen yang mempunyai kesesuaian antara kebutuhan konsumen dengan produk yang ditawarkan, serta segmen yang dapat dijangkau secara efisien. Dalam kasus komunitas Amis, menunjukkan bahwa memasuki segmen yang secara mendasar tidak memiliki kebutuhan terhadap produk hanya akan membuat sumber daya tanpa hasil yang secara signifikan. Keputusan untuk tidak menyasar pada suatu segmen bukan berarti kegagalan, melainkan adalah bagian dari strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.